Puji Tuhan, Shalom saudara-saudaraku jemaat Tuhan yang dikasihi. Shalom. Di hari ini kita dituntun Tuhan masuk dalam bulan baru lagi. Awal bulan 1 Oktober ini kita ada kira-kira Tuhan beribadah dan bersama jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan setiap umat Tuhan atau setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan lewat media ini yang kami siarkan melalui baik YouTube maupun podcast di dalam channel ini, dan ini sudah menjadi bagian daripada ibadah yang terbuka. Maka di hari ini saudara-saudaraku jemaat Tuhan dimanapun berada di tempat ini maupun di berbagai wilayah, kita akan membaca hari ini yang dari Injil Yohanes yang terambil dari pasal yang ke-6, Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27 dan nanti disambung dengan ayat 51 dan 55. Ada 3 ayat saja dari satu perikop dari Injil Yohanes pasal 6 ini. Jadi 3 ayat ini menjadi fokus kita hari ini mendengarkannya, bagaimana kita melihat maknanya, bagaimana kita merasakan kuasa firman ini di dalam hidup kita di dunia saat ini, dan bahkan kita bisa diizinkan Tuhan untuk melihat kekekalan. Baik, mari ayat ini kita baca dan kita simak dan perhatikan baik-baik. Bunyinya demikian, ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Kita menyambungkannya pada ayat 51 demikian. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Kita sambung ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Sampai sekian kita telah membaca bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 6. Saudara yang terkasih, lewat bacaan firman Tuhan yang kita sudah baca bersama, maka tema firman Tuhan ini pada hari ini juga bertemakan makanan surga. Ya. Jadi tema firman Tuhan ini yang kita akan mengerti hari ini tentang makanan surga. Ya, saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sebagai manusia yang kita jalani sampai hari ini, bahkan sejak awal penciptaan manusia dililiti atau diselimuti dengan makanan. Ya, jadi kehidupan manusia di muka bumi ini, makanan itu menjadi kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Untuk menyatakan bahwa manusia bisa hidup, maka makanan itu harus tersedia. Nah, inilah yang kita mau melihat bagaimana makanan yang kita akan mengerti sejauh apa yang Tuhan nyatakan kepada kita sebagai manusia. Maka makanan dalam seluruh keberadaannya yang Tuhan ciptakan bagi kita itu terdiri atas 2 jenis. Ya. 2 jenis makanan. Artinya, yang pertama, makanan yang ada di dunia ini. Ya, kita semua sudah kenal apa yang kita bisa makan, yang memang bisa kita kelola, dan kita sudah makan dari semua itu. Dan kita bisa hidup sampai hari ini. Sejak kita dilahirkan dari kandungan orang tua kita besar, bahkan sampai kepada nanti pada masa Tuhannya pun kita tetap makan.
Nah, jadi kita mau mengerti ada dua jenis makanan. Makanan yang pertama ialah makanan yang ada di bumi ini. Ya, itu kita sudah mengerti. Sekarang yang kita mau mengerti makanan surga. Itu makanan yang kedua. Jenis makanan ini disebut makanan surga. Itu nanti akan kita juga temukan di surga. Ya, jadi itu juga disebut makanan. Jadi makanan surga artinya itu kebutuhan utama juga untuk masuk surga. Jadi kalau makanan utama di bumi ini apa yang kita sudah makan itu adalah kebutuhan utama kita di bumi. Ya, maka kita sebagai manusia atau sebagai umat Tuhan, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu mau mendengarkan firman-Nya, maka kita diajarkan, dibukakan rahasia. Bagaimana mengerti sebuah makanan yang belum kita ketahui, yang belum bisa saja kita sebut makan secara nyata. Sebagaimana kita sudah makan makanan yang di bumi, ya kita sudah makan. Tetapi makanan surgawi ini yang nanti pada saatnya kita dibawa kepada makanan yang ada di surga. Maka hari ini kalau kita membaca dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ini, maka kita bertemu dengan apa yang Yesus katakan begini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai pada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Ya, perhatikan baik-baik. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Nah, maka di sini Tuhan Yesus memberikan kepada umat manusia, kita umatnya ya, bahwa untuk mendapat makanan kita harus bekerja. Ya. Itu sebuah hukum yang Tuhan berikan. Tidak ada seorang pun yang dikatakan dia makan tanpa bekerja, ya kan? Kalau kita memperhatikan, kecuali anak bayi, balita atau baru lahir, dia tidak bekerja, dia pun diberi makan karena itu memang tanggung jawab orang tua. Tetapi ini Tuhan sedang berbicara tentang manusia dewasa, manusia yang sudah mempunyai tanggung jawab, yang sudah mengerti apa itu bekerja, apa itu makanan, bagaimana dia mendapatkan sumber makanan. Nah, itulah yang kita mau melihat apa yang Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus mengajarkan dan mendidik umat manusia dan kita sebagai umatnya untuk mendapatkan makanan. Nah, jadi kita perhatikan ya, makanan yang tidak dapat binasa dan makanan yang dapat binasa. Nah, itu sudah terbagi atas dua bagian. Makanya yang dikatakan tadi, makanan yang dapat binasa yaitu yang kita makan sehari-hari di bumi ini. Itu dapat binasa. Ya. Maka dikatakan makanan surgawi adalah yang tidak dapat binasa. Bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Nah, sekarang saudara, kita mau perhatikan, di dunia ini kita sudah bekerja semua ya, semua orang dewasa sudah bekerja ya setiap jemaat Tuhan ya, yang sudah berkeluarga hari ini, Yafet, Cece sudah keluarga baru, ya ada di belakang sana Ibu Siska yang sudah punya anak juga sudah besar, sudah bekerja karena dia sudah umur 18 tahun atau 19 tahun, dia sudah bekerja. Jadi semua yang sudah mencapai umur-umur yang katakanlah sudah layak menyelesaikan studinya, patutlah bekerja. Nah, bekerja itu semua yang kita kerjakan, semua manusia di muka bumi, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan makanan yang dapat binasa. Kita makan roti yang di bumi ini, makan nasi, sayur, ikan, daging, semua makanan di bumi ini yang kita makan itu tidak mampu memberikan kepada kita hidup yang kekal.
Itu yang kita tahu dulu. Jadi makanan itu tidak bisa membawa manusia ke surga. Ya. Makanan yang kita makan di bumi ini tidak bisa menjadi jaminan untuk kita masuk ke dalam surga. Betapapun itu enaknya, betapapun itu makanan itu begitu lezat dan memberikan makna kesehatan, kekuatan. Ya, seringkali orang membanggakan sebuah makanan atau sebuah sajian makanan yang sangat membahagiakan orang yang menikmatinya. Mungkin dia bisa merasa gembira ketika dia ada di sebuah hidangan makanan yang begitu enak, ya saudara-saudara. Bahkan orang yang sudah punya pekerjaan yang penghasilannya memadai untuk membeli makanan yang enak, dia pun akan mengulang-ulangi. Dia tetap terus semangat bekerja agar dia bisa dapat setiap waktu sesering mungkin makan makanan yang enak. Nah, tentunya saudara-saudara, secara manusiawi di bumi ini alamiah, semua menginginkan atau merindukan makanan yang enak. Tetapi dikatakan Yesus berkata, makanan-makanan yang ada di dunia ini tidak satu pun yang bisa membawa manusia ke surga. Semua akan binasa. Jadi janganlah kita mencintai sebuah makanan yang sesungguhnya makanan itu sendiri tidak bisa membawa kita kepada hidup yang kekal. Nah, inilah sebuah hukum prinsip yang diajarkan Yesus, bahwa ada makanan yang bisa memberi kita hidup kekal. Makanya Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Nah, makanya kalau kita baca ayat 51, "Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, ya. Dan yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi hidup manusia di dunia ini, mereka bila makan makanan yang dari surga, yang diberikan oleh Yesus, di mana Yesus berkata, roti yang turun dari surga ialah dagingku, kata Yesus. Jadi tubuh Yesus yang Yesus berikan kepada manusia di muka bumi ini, itu adalah makanan yang bisa memberikan hidup yang kekal. Saudara, jadi kita diperhadapkan dengan sebuah makanan yang baru, makanan yang dikatakan makanan yang bisa membawa kita ke surga untuk hidup selama-lamanya, untuk hidup berkenan kepada Allah, untuk bisa menikmati kebahagiaan yang kekal. Itulah makanan yang datang dari surga. Ini makanan surga, makanan surga. Makanya kalau kita mau mengerti makanan surga, hanya di dalam Yesus. Yesus itulah roti yang datang dari surga. Maka itu disebut makanan surga. Nah, saudara yang terkasih, kalau kita memperhatikan apa istilah makanan dalam bahasa Yunani, teks Yunani dikatakan brosis. Brosis itu adalah kalau diterjemahkan makanan. Tapi makanan bukan sekedar sebuah makanan yang biasa, tapi sudah diolah, yaitu hidangan, yang disebut hidangan. Brosis itu sebuah arti yang kita dapat maknai bahwa itu sebuah masakan yang telah dibuat sedemikian rupa sehingga itu bisa memberi hidup yang kekal. Nah, saudara, kalau kita memperhatikan istilah brosis ini, maka itu kita akan berhadapan dengan sebuah makanan yang lezat, makanan yang memberi hidup. Ya, jadi bukan sekedar sebuah makanan yang biasa. Ya. Roti hidup itu bukan sebuah makanan yang tidak mempunyai kualitas. Roti yang biasa-biasa. Tapi roti itu memiliki kekuatan, kuasa untuk memberi hidup kekal.
Maka hidup kekal itulah yang kalau kita melihat ramuannya itu luar biasa. Kalau saudara pernah makan makanan yang lezat di bumi ini, itu banyak bumbu di dalamnya, ya, bukan satu jenis bumbu. Itu kalau dihitung bisa paling sedikit 5 jenis bumbu yang ada di dalam sebuah hidangan. Ya, sebuah, katakan kalau kita contoh masakan yang kita anggap lezat di dunia ini, contoh rawon. Ya, rawon. Itu berapa jenis bumbu yang mengerti masakan ini ya? Coba, mungkin siapa yang mengerti ada berapa jenis bumbu di dalam makanan rawon? Mama, Ibu Poli, ada berapa jenis? Berapa merah, bawang putih, apalagi? Tumbar, merica, apalagi? Laos, ya, serai, daun jeruk, sudah 7, 8, ya. Itu satu ramuan, satu hidangan yang kita kenal di Indonesia, di Jawa khususnya ya. Di Jawa Timur, kita ada di Jawa Timur. Jadi rawon itu sebuah makanan yang juga disenangi orang di Jawa Timur ya. Kita sebut ini, itu paling sedikit 8 jenis bumbu yang dipadukan jadi satu menjadi sebuah hidangan yang disebut makanan rawon. Nah, ini sebuah contoh saya bawakan kita pada sebuah ilustrasi ini. Jadi roti hidup yang datang dari surga itu sudah diramu oleh Tuhan, sudah disebut sebuah hidangan yang memang dapat memberi hidup kekal. Jadi bukan sembarang roti, ini bahasanya perkataan roti. Betul kalau kita bayangkan roti yang kita kenal saat ini, ya oke lah, kita semua mengerti apa itu makanan yang disebut roti. Benda yang memang bisa saja mulai dari kecil, sedang, dan bisa besar, ya itu roti. Karena Yesus memakai istilah roti, itu adalah sebuah makanan yang semua bangsa di muka bumi mengerti dan mengenal benda itu. Maka roti ini diilustrasikan untuk mengerti bahwa Yesus itu roti, ya. Jadi roti itu kalau dipraktekkan dalam kehidupan manusia pra-modern, sebelum modern, artinya itu makanan utama. Roti itu makanan utama. Jadi katakanlah kalau kita dunia modern ini, roti sudah menjadi makanan sampingan ya, makanan orang berkata bahwa itu makanan tambahan, bukan makanan utama. Tetapi dalam periode manusia pra-modern, sebelum hadirnya dunia modern saat ini, maka roti itu ditampilkan oleh Yesus bahwa dialah roti hidup. Maka manusia pada era itu mengerti bahwa itu adalah makanan utama manusia untuk digunakan sehari-hari di bumi ini. Maka ramuan atau hidangan roti, orang yang mengolah roti ini mengerti bahwa di dalamnya akan mengandung beberapa bahan-bahan yang bisa terbentuk roti. Ya, maka saudara-saudara, Yesus katakan bahwa dagingnya adalah, kalau kamu makan dagingku, itu adalah makanan yang benar-benar makanan. Kita perhatikan ayatnya yang ke-55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang Yesus maksudkan dengan dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman? Ini berbicara tentang kematiannya di kayu salib. Ya. Jadi dengan kata lain bahwa kalau orang percaya kepada Yesus Kristus, setiap orang di muka bumi yang percaya kepada Yesus Kristus, mereka dikatakan sudah makan makanan yang dari surga. Mereka sudah makan daging Yesus. Itu adalah sebuah analogi, sebuah perbandingan saja. Jadi makan daging Yesus itu bukan berarti kita seperti kanibal, manusia memakan manusia ya. Ini harus mengerti bahasa ini bahasa analogi ya, bahasa perbandingan untuk membandingkan bahwa Yesus sedang berbicara
tentang bahwa dirinya barang siapa percaya kepada Yesus, dia sudah menerima roti dari surga. Barang siapa menyembah kepada Yesus, barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia itu sudah menerima roti dari surga dan dia akan hidup yang kekal. Nah, itulah yang dimaksudkan. Minum darah. Kenapa unsur darah dibicarakan di sini? Itu berbicara tentang penyaliban Yesus. Yesus disalibkan, itu darahnya itu tercurah. Nah, itulah sebabnya di dalam ibadah Kristen salah satu yang disebut sakral adalah ibadah perjamuan kudus. Ya, kalau di dalam ibadah kita setiap awal bulan melakukan perjamuan kudus, itu disimbolisasikan dengan roti yang sudah disediakan dengan anggur. Ya, itu simbolnya. Ya, jadi simbol di sini mengungkapkan kepada kita bahwa kita telah percaya kepada Yesus. Maka setiap orang Kristen wajib melakukan perjamuan kudus. Nah, ini kesadaran ini, hubungan antara makan daging dan minum darah Yesus dalam hal makan roti dari surga itu dihubungkan melalui perjamuan kudus. Maka perjamuan kudus harus dimengerti seperti itu, bahwa kita telah menerima roti hidup. Nah, jadi mengertilah saudara, roti hidup itu yang harus kita kerjakan untuk mendapatkannya. Jadi apa yang Yesus katakan pada ayat 27, bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa, yaitu roti dari surga. Maka hidup kita di bumi ini jangan hanya satu sisi. Jangan hanya kita bekerja untuk makanan yang dapat binasa tadi, seperti yang saya ilustrasikan tadi, bahwa kita semua orang bekerja untuk dapat makan. Misalkan kita setiap hari makannya nasi rawon atau nasi, setiap daerah mempunyai makanan daerah. Kita bekerja untuk mendapatkan makanan. Jadi kita jangan hanya bekerja hanya untuk mendapat makanan yang di bumi ini. Bahkan Yesus menganjurkan kita untuk bekerja agar kita juga bisa mendapatkan makanan surgawi. Nah, inilah maka kita datang menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka di dalam kekristenan kita telah mendapatkan makanan yang lengkap. Kita bekerja mendapat makanan dunia ini, tapi sekaligus ketika kita beribadah kepada Yesus Kristus, kita sudah mendapat makanan surgawi. Maka ketahuilah dan kenal baik-baik saudara, ketika saudara percaya kepada Yesus Kristus dan saudara harus tahu bahwa saudara telah sempurna menyangkut makanan. Saudara telah menemukan makanan yang bisa memberikan saudara hidup kekal. Tinggal kalau kita di dunia ini masih ada orang pengangguran di zaman sekarang ini, belum mendapat pekerjaan barangkali, tetapi setiap pekerjaan walaupun itu formal maupun informal pasti menghasilkan uang untuk digunakan membeli makanan. Nah, saudara, mari kita mengukur makanan-makanan yang bisa memberi nilai kepada kita. Pertama, kalau kita mengukur perbandingan makanan surgawi dengan makanan duniawi, lebih berkualitas makanan surgawi. Artinya apa? Beriman kepada Yesus Kristus, menjadi seorang yang percaya kepada Kristus Yesus, itulah kualitasnya lebih tinggi. Jadi jangan dibuang demi untuk mendapatkan makanan dunia ini. Jangan mengambil sikap yang salah demi mendapatkan makanan di dunia ini. Saudara membuang makanan dari surga. Artinya saudara meninggalkan Kristus, meninggalkan iman saudara. Ini kekeliruan. Jadi harus bersikap positif. Kalau saudara sudah percaya Yesus Kristus, itu saudara sudah mendapat makanan yang tertinggi. Sekarang bagaimana kondisi di bumi ini? Seringkali ada umat Tuhan juga kesulitan mendapatkan makanan yang secara stabil. Seringkali berlebihan, seringkali berkekurangan. Berdoalah supaya makanan di dunia ini tercukupkan. Nah, jadi disinilah yang kita melihat bagaimana menghubungkan antara makanan surgawi dan makanan duniawi yang kita hadapi di dunia saat ini.
Maka kita harus bisa mempunyai sikap yang benar di dalam memelihara makanan yang dari surga ini. Saudara-saudara, jadi beribadah itu pertanda bahwa kita sudah memiliki makanan surgawi. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita mendengar firman-Nya, itu kita sudah makan makanan surgawi. Dan kita akan dipimpin terus masuk dalam lingkungan di mana di situ makanan itu ada. Selanjutnya, saudara, kalau kita memperhatikan makanan, maka kita memperhatikan bahwa ada makanan yang tidak membawa manfaat di dunia ini. Mari kita baca dalam 1 Korintus 8. Mari kita baca ayat ini. 1 Korintus 8 ayat yang ke-8. Kita buka ayat ini. 1 Korintus pasal 8. Ayat yang ke-8 bunyinya demikian. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan. Dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Jadi kita melihat kita tidak rugi kalau kita tidak makan. Juga kita tidak untung kalau kita makan. Artinya apa? Bahwa makanan yang misalkan biasa dimakan oleh manusia di bumi itu tidak mempunyai makna ketika diperhadapkan dengan Allah. Ketika kita berhadapan dengan Allah, apa yang kita makan, contoh makanan yang dianggap orang lezat, itu tidak memberikan keuntungan bagi kita ketika kita menampilkan makanan itu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, bahwa kita telah berkenan kepada Dia. Sebenarnya ada makanan yang kurang lezat atau kurang enak atau tidak ada wibawanya. Adakala dia anggap remeh sebuah makanan yang katakanlah itu tidak ada nilainya bagi manusia. Sekalipun kita tidak memakannya, tidak memberikan pengaruh kepada hidup kita di hadapan Tuhan. Jadi makanan itu yang kita makan di dunia ini tidak bisa menambah satu titik pun untuk kita berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara misalkan mengalami sebuah kondisi di dunia ini kurang makan, jangan berkata bahwa saudara tidak berkenan kepada Tuhan. Bahwa seorang saudara mengalami pembuangan dari hadapan Tuhan. Keliru. Jadi makanan bukanlah ukuran seseorang berkenan kepada Tuhan. Jangan beranggap orang makanan mewah banyak itu berkenan kepada Tuhan. Tidak. Jangan beranggap lagi orang miskin yang kurang makanannya lalu dia tidak berkenan kepada Tuhan. Juga tidak. Jadi makanan tidaklah menjadi ukuran seseorang itu berkenan kepada Tuhan. Nah, itulah ada makanan yang disebut tidak berfaedah. Makanan itu tidak berfaedah dalam hal kerajaan surga. Dalam hal hubungannya dengan roti hidup. Makanya makanan di dunia ini jangan sampai menjadi alat untuk membuat manusia berkelahi dengan sesamanya, memperebutkan makanan-makanan. Padahal makanan yang harus kita mengerti bukan makanan dunia ini. Jadi kalau kita tidak mendapat bagian makanan yang enak di dunia ini, janganlah kita putus asa. Janganlah kita menyalahkan orang lain. Janganlah kita juga mengutuk diri kita bahwa kita tidak pernah memakan makanan yang enak. Nah, jadi perhatikan baik-baik soal makanan. Jadi makanan harus kita mengerti posisinya. Kalau makanan di dunia ini tidak bisa menambah kepada kita satu titik langkah untuk berkenan kepada Tuhan. Itulah dalam kitab 1 Korintus 8 ayat 8. Bagaimana kita mau melihat lagi? Ada yang disebut makanan itu tidak berfaedah. Kita baca Ibrani pasal 13 ayat 9. Ibrani 13 ayat 9 menyebutkan soal makanan yang tidak berfaedah. Kita baca ayat 9. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. Ya.
Saudara, kalau kita membaca kitab Ibrani, ada orang-orang tertentu mengajarkan bahwa ada makanan-makanan itu di dalamnya mengandung ajaran-ajaran yang memberikan seolah-olah hidup manusia itu lebih tinggi daripada orang lain, atau dengan kata lain dia berada satu tingkat di atas dunia ini. Ya, sekali kalau kita memperhatikan ada bangsa-bangsa, suku bangsa selalu mengutamakan kalau acara-acara apa namanya, mereka merasa ada hari keselamatan, misalkan setelah bencana alam. Contoh, seringkali terjadi bencana alam apapun yang telah membuat banyak orang mati, maka muncullah dalam hati orang-orang tertentu, mereka membuat hari keselamatan. Orang-orang yang selamat dari bencana lalu menyediakan makanan-makanan yang disebut makanan keselamatan. Kalau di Jawa disebut nasi tumpeng, ya, nasi tumpeng, nasi kuning. Di situ ada daging-daging, semua makanan enak disajikan, dimakan rame-rame bersama. Itu makanan keselamatan. Nah, dalam rangka semua itu, seringkali orang menganggap makanan itu bisa menyelamatkan. Tidak bisa. Makanan tidak bisa membawa seseorang kepada keselamatan. Itu tidak berfaedah. Ajaran seperti itu tidak menguntungkan manusia yang memakannya. Bahkan yang tidak memakannya pun tidak merasa rugi, tidak ada rugi. Karena tidak berfaedah. Itu bukan makanan yang bisa membawa suatu suasana supaya selamat itu tiba. Tidak lagi datang bencana di kemudian hari. Kita perhatikan masih banyak orang menganggap makanan itu sebagai alat keselamatan. Salah. Makanan tidak bisa menjadi alat untuk menyelamatkan kita lepas dari bencana alam. Bencana alam tetap ada di dunia ini. Dan orang yang mengalami bencana, ya memang itu kehendak Tuhan untuk dia mengalaminya. Lalu kita yang selamat, kita tidak diizinkan Tuhan untuk mengalaminya, itu saja. Kita tidak bisa menggantikan dengan sebuah makanan, lalu supaya berharap-harap makanan yang kita makan ini, kita tidak akan mengalami bencana di tahun berikutnya. Nah, ini yang saya memberikan penjelasan mengenai makanan. Alkitab katakan, makanan di dunia ini tidak satupun yang berfaedah untuk memberikan keselamatan kepada umat manusia. Nah, baiklah mari kita mengerti. Kalau sudah seperti itu, untuk apa kita repot-repot membuang uang yang begitu banyak untuk menyajikan makanan-makanan yang berlimpah-limpah agar menghindari kita dari bencana? Tidak bisa. Jadi kunci dari yang semua ini bahwa pertobatan merupakan cara utama untuk kita keluar dari bencana, terlepas dari bencana, bukan menyajikan makanan. Nah, ini pemahaman inilah yang harus kita mengerti secara iman. Jangan kita memakai sebuah angan-angan saja. Oh, barangkali kita tidak membawa sesajen berupa makanan kepada roh-roh katanya yang menciptakan bencana. Itu adalah pemahaman-pemahaman kaum panteisme. Kaum yang percaya bahwa alam ini mempunyai kekuatan untuk membunuh manusia. Itu ajaran panteisme. Jadi saya sampaikan bahwa ini ajaran-ajaran yang mengandung percaya bahwa alam ini mempunyai kekuatan. Ya, seringkali kita melihat orang-orang membawa sesajen atau membawa sebuah persembahan berupa makanan-makanan yang bahannya dari daging-daging itu dipersembahkan kepada makhluk-makhluk di alam di mana mereka percaya di situ ada. Nah, ini kita perhatikan. Baik, lepas daripada itu, kita melihat bahwa kerajaan surga bukan menyangkut makanan dan minuman. Kita baca lagi di dalam kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Kitab Roma pasal 14 ayat yang ke-17 bunyinya demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya. Jadi kerajaan Allah yang kita mau rindukan masuk itu bukan menyangkut paut soal makanan minuman yang ada di bumi ini.
Tidak ada hubungan. Tetapi berhubungan dengan kebenaran. Jadi kita harus lebih mengutamakan kebenaran kalau kita mau mencari kerajaan surga. Kalau kita mau masuk kerajaan surga, kita harus mengutamakan kebenaran. Bukan mengutamakan makanan, minuman, atau kekayaan-kekayaan yang ada di dunia ini. Jangan. Maka kalau kita bekerja, mendapatkan hasil dari pekerjaan kita di dunia ini, baik itu uang, baiklah kita mengaturnya. Separuh untuk makanan, separuh untuk kerajaan Tuhan. Nah, itulah kita memahami kebenaran. Ya. Jadi, kita sudah tahu perjalanan hidup kita rindu semua masuk surga. Maka inilah cara-cara kita mengelola hidup kita di dunia. Kita boleh bekerja dan boleh kita beribadah. Dan kita tidak boleh meninggalkan ibadah demi pekerjaan. Ya. Itu yang kita harus tegaskan. Jadi baik dari semua ini kita sudah mengerti bahwa makanan yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah kita percaya kepada Dia, makanan surgawi. Nah, kemudian kita memperhatikan bahwa makanan-makanan di dunia ini semua itu disebut akan mengenal atau hancur bersama bumi. Mari kita baca dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19. Ya, begitu luas ya kalau berbicara tentang makanan. Di sini akan kita dibukakan oleh firman Tuhan bahwa sesungguhnya kita harus memperhatikan makanan yang berkualitas atau makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal dengan makanan yang dapat binasa. Injil Matius pasal 6 ayat 19 bunyinya demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta ini sebenarnya apa? Ini berbicara tentang makanan. Jadi bukan soal emas, perak, atau zaman modern sekarang ada mobil atau benda-benda berharga. Ya. Ini berhubungan dengan makanan. Jadi semua kekayaan-kekayaan yang ada di bumi ini seperti apa tadi? Katakanlah manusia modern ini kan bekerja, menghasilkan uang. Uang itu seringkali dirupakan dalam bentuk dia membeli apa? Sepeda motor, mobil, beli barang-barang mewah, emas, beli benda-benda yang mahal. Itu semua merupakan hubungannya dengan makanan. Jadi makanan bukan saja apa yang kita makan, tapi makanan adalah hasil daripada apa yang kita belanjakan. Jadi untuk kebutuhan kita, pakaian yang mahal, kendaraan yang kita gunakan juga, itu dihubungkan dengan makanan. Karena kita mengerjakannya untuk membelanjakannya. Membelanjakan uang itu kepada benda yang kita inginkan. Semua benda ini semua dibeli. Tidak ada yang dikatakan tidak kita membelanjakan uang kita untuk itu. Namun kita memperhatikan bahwa semua ini bisa hancur dimakan karat atau dimakan ngengat apa saja. Ada masanya hancur dan bisa juga diambil oleh pencuri. Bisa saja hancur secara alamiah, katakanlah bencana alam. Tetapi Tuhan Yesus katakan semua itu yang hancur-hancur ini itu adalah merupakan kekayaan manusia. Semua yang berhubungan dengan harta-harta manusia yang manusia dapatkan di bumi itu semua akan hancur. Makanya dikatakan itu binasa. Itu tidak bisa memberikan hidup. Makanya jangan bergantung kepada kekayaan saudara. Saudara mempunyai uang yang banyak, jangan bergantung kepada uang itu. Bergantunglah kepada Tuhan. Saudara mempunyai banyak aset-aset tanah, punya pabrik perusahaan, saudara mempunyai jabatan-jabatan, jangan bergantung. Sebab sebentar lagi ngengat datang. Apa itu? Kematian. Kematian itu bagaikan ngengat karat. Tidak ada seorang pun yang bisa hidup selama-lamanya di bumi ini. Tidak bisa.
dibatasi umur paling tinggi. Kalau ada fakta-fakta ini, ada yang telah berumur 100 tahun, tetapi tidak banyak orang menikmati umur segitu. Paling rata-rata orang 80, 85 sudah mati. Itu disebut ngengat juga karat. Kamu tidak bisa menikmati kekayaanmu seumur hidup. Maka daripada itu, Yesus mengatakan bahwa makanan yang harus kamu kerjakan ialah percaya kepada Yesus. Maka engkau akan hidup. Sekalipun engkau mati di dunia ini, engkau akan dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Makanya inilah makna keselamatan. Bahwa makan daging dan minum darah Yesus itu yang dari surga. Itu adalah benar-benar makanan dan benar-benar minuman. Dan orang yang makan makanan yang Yesus berikan tidak akan lapar lagi. Dan dia tidak akan haus selama-lamanya. Jadi ini saudara-saudara terkasih, kita mau melihat di dunia ini banyak orang yang belum mau percaya Yesus. Kita melihat hidupnya bagaikan orang yang kelaparan. Dia walaupun dia punya kekayaan di bumi ini, tapi dia wajahnya sedih, saudara-saudara. Seperti orang yang belum makan. Padahal dari sisi makanan jasmani di dunia ini begitu banyak dia makan, bahkan enak. Bahkan ada orang sampai overdosis ya, sampai makan sampai obesitas ya. Itu karena makan. Itu oleh karena apa? Memang di sini bahwa manusia boleh makan, tetapi kalau dia belum makan makanan dari surga, dia tidak kelihatan sukacita, dia kelihatan lesu, bahkan juga bisa dia bermasalah dalam hidupnya. Ya, mungkin saja dia mengalami sakit penyakit yang dia suka menemukan obatnya. Ini masalah, saudara-saudara. Jadi kita perhatikan bahwa apa yang ditawarkan Yesus kepada manusia, hendaklah kita menerimanya. Inilah makanan yang harus kamu makan. Ialah dagingku dan darahku. Maka berbahagialah saudara-saudara yang mau menerima makanan dari surga ini, yaitu percaya pada Yesus Kristus. Maka kita melihat hidup kita hari ini, kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini dengan melakukan perjamuan kudus. Kita akan makan roti dan minum anggur. Ini sebuah simbol bagi kita. Kita telah percaya kepada Yesus, kita menerima Dia, dan kita diberikan sebuah ketetapan, keteguhan. Kamu telah makan makanan dari surga dan layak memperoleh hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.